Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode Lagrange. Apa itu metode Lagrange? Salah satu metode yang digunakan untuk mencari atau menyelesaikan maksimum sama minimum ya. Jadi metode Lagrange ini adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan ketika ada kendala. Jadi yang kemarin itu, yang sebelumnya ya, saya sudah menjelaskan tentang maksimum sama minimum lokal ataupun global, tetapi itu adalah maksimum atau ekstrim bebas. Jadi dia tanpa kendala. Nah, sekarang ini adalah maksimum atau minimumnya yang dengan kendala. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi kalau di bidang ekonomi ya, kita memisalkan di bidang ekonomi, jika mau memaksimumkan laba, seandainya memaksimumkan laba penjualan barang A, tetapi ada kendala. Kendalanya seandainya tidak bisa memberikan upah yang maksimum. Ya, SDM-nya kurang, seperti itu ya. Jadi banyak kendala, seperti itu. Jadi ini sebenarnya gunanya seperti itu. Nah, metode Lagrange ini adalah untuk metode yang digunakan untuk mencari ekstrim yang dengan kendala. Nah, teorema A yang digunakan ini adalah teorema A atau teorema metode Lagrange. Untuk memaksimumkan atau meminimumkan FP yang dikenai kendala GP sama dengan 0, jadi fungsinya yang awal yaitu FP, fungsi F, fungsi kendalanya saya misalkan GP sama dengan 0, maka sistem persamaannya adalah, jadi jika ada fungsinya FP dan kendalanya GP, maka harus yang diselesaikannya seperti ini. Jadi dijadikan persamaan seperti ini. Del FP sama dengan lambda del GP. Jadi dijadikan ini ya. Lambda FP, del FP sama dengan lambda del GP. Dan GP-nya harus disama dengankan 0. Jadi intinya seperti itu, harus dijadikan persamaan ini. Dengan lambda yang disebut sebagai pengali Lagrange, dan P-nya adalah sebuah titik kritis untuk soal ekstrim terkendala. Jadi P di sini adalah nanti adalah titik kritis. Jadi kan bisa P0, bisa apa saja, yang penting ini P di sini adalah titik kritisnya. Nah, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Berapakah luas terbesar yang dapat dimiliki sebuah persegi panjang jika diagonalnya adalah 2? Nah, kita ilustrasikan seperti ini. Jadi tidak tahu ya ini panjangnya X berapa, panjangnya Y berapa, yang jelas diketahui bahwa diagonalnya adalah 2. Gini. Ini ilustrasinya untuk peubah X sama Y saja. Jadi dari sini kita bisa diketahui bahwa luas persegi panjang kan berarti panjang kali lebar ya. Ini panjangnya X, lebarnya adalah Y. Berarti X kali Y. Panjang diagonalnya adalah 2. Panjang diagonal di sini adalah 2, berarti memakai rumus Pitagoras ya. X kuadrat, akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini akar dari ini sama dengan 2. Nah, dihilangkan akarnya, jadi 2 kuadrat, ketemunya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Nah, dari sini sudah diketahui, berarti FP-nya tadi adalah FE, Y sama dengan XY, dengan kendala Gx, Y-nya adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 4 sama dengan 0. Ini kendalanya. Nah, dari sini. Jadi kita membaca soalnya ini soal cerita, kita baca, lalu kita jadikan model matematika. Nah, karena di sini persegi panjang, kan kita bisa ilustrasikan menggunakan gambar biar lebih mudah kita memahami. Seperti itu. Jadi sekarang kita sudah ketemu ya, fx-nya adalah xy, gx-nya atau kendalanya adalah ini, x kuadrat plus y kuadrat min 4 sama dengan 0. Kita selesaikan. Yang pertama, tadi kan kita menurut teorema, kalau ada fungsi fx dengan kendala gx, atau gp dengan kendala fp dengan kendala gp, jadi harus dicari delnya. Jadi kita cari dulu del fe, y-nya. Ketemunya y plus xy. Tadi kan fe, y-nya xy ya. Xy diturunkan ke x, tinggal y. Y kan. Xy diturunkan ke y, berarti tinggal xj. Hati-hati, i sama j ya. Nah, untuk
del GXY, berarti delnya yang X kuadrat plus Y kuadrat min 4 sama dengan 0 ya tadi. Berarti 2XI ditambah 2YJ, ketemunya ini. Nah, lalu kita susun ke persamaan seperti teorema, yaitu del Fx, Y sama dengan lambda del Gx, Y. Kita peroleh. Jadi ini sama dengan nih, Y sama dengan lambda kali 2X. Nah, ini kan del F sama dengan lambda kali del G. Jadi yang I sama I, J sama J. Nanti kalau ada Z berarti Y sama Z. Y sama dengan lambda kali 2X. Jadi Y ini sama dengan lambda kali 2X. Itu merupakan persamaan satu. Yang kedua, X sama dengan lambda dikali 2Y. Nah, ini merupakan persamaan kedua. Yang ketiga, persamaannya adalah tadi kan fungsi kendala disama dengan kan 0. Nah, berarti kan X kuadrat plus Y kuadrat min 4 sama dengan 0. Aslinya kan gitu. Makanya saya tulis 4 sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Atau dibalik, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Ini jadi persamaan 3. Ada persamaan 3. Jadi 1, 2, 3. Kita selesaikan. Jadi intinya kita mau mencari titik kritis dengan mencari X-nya berapa, Y-nya berapa. Seperti itu ya. Tetapi ada 3 persamaan. Nah, kita dapatkan. Mau ini caranya bermacam-macam ya. Bisa mau eliminasi langsung, bisa mau substitusi langsung. Terserah pokoknya ya. Yang penting nanti ketemu X sama Y. Gitu. Nah, yang pertama yang saya gunakan yaitu eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 diperoleh. Persamaan satunya ini ya. Kita eliminasi dikalikan X yang atas, yang bawah dikalikan Y. Ketemunya XY sama dengan lambda kali 2X kuadrat. Kalau dikalikan Y berarti XY sama dengan lambda kali 2Y kuadrat. Kita kurangi, ini dikurangi ini 0 ya. Ini kurangi ini, ketemunya ini. Ada lambdanya sebenarnya. Nah, ini karena lambda dikurangi lambda kan bisa dibagi ya jadi 1 ya intinya mah. Nah, ini dipindah ruas jadinya seperti ini. Nah, seandainya ada lambda kan di sini. Jadi kan lambdanya bisa dicoret kalau bahasa kasarnya ya, tetapi kan sebenarnya itu adalah dibagi menjadi sama dengan 1 gitu kan ya. Nah, ketemu hasil akhirnya yaitu X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Nah, ini kan biasanya kalau kalian mah bisa dicoret-coret gitu ya. Padahal artinya sebenarnya dibagi. Min 2 dibagi min 2 ketemunya 1 gitu. Jadi ketemu sudah X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Ketemu persamaan keempat. Nah, selanjutnya kita substitusikan persamaan keempat ke persamaan ketiga. Tadi persamaan ketiga ketemunya kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Nah, ini persamaan 4-nya jika X kuadrat sama dengan Y kuadrat kita masukkan nih. Y kuadratnya dimasukkan atau disubstitusikan menjadi X kuadrat sama dengan 4. Ketemunya X sama dengan plus minus. Jangan lupa, plus minus akar 2. Plus minus akar 2. Sudah ketemu ya untuk persamaan kelima. Intinya sudah ketemu bahwa X-nya ada 2 macam, yaitu plus akar 2 sama minus akar 2. Nah, sekarang mencari Y. Jadi kita substitusikan yang ininya, yang Y-nya. Jadi X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Ketemu lagi Y-nya plus minus akar 2. Nah, tetapi pasangannya yang mana yang ini? Apakah plus akar 2 itu selalu berpasangan dengan plus akar 2 yang Y? Apakah min akar 2 X sama dengan min akar 2 akan berpasangan dengan Y sama dengan min akar 2? Kita uji dulu. Nah, ujinya masukkan. Jadi ketika kita masukkan plus akar 2, ketemunya adalah Y plus minus akar 2. Jadi artinya di sini adalah kalau X-nya adalah positif akar 2, Y-nya bisa positif akar 2, bisa negatif akar 2. Nanti jika kita masukkan ini adalah negatif, negatif kan diakarkan jadi positif. Negatif akar 2, ketemunya juga akan sama, Y-nya adalah positif akar 2 sama negatif akar 2. Maka titik kritisnya ada 4. Jadi akar 2, akar 2 yang pertama. Yang kedua, akar 2, min akar 2. Yang ketiga, min akar 2, akar 2, dan min akar 2, min akar 2. Jadi titik kritisnya ada 4. Maka kita dapatkan luas terbesarnya. Jadi dicari luasnya ya, karena titik kritisnya ada 4, jadi dicarinya 4 kali.
Nah, tadi kan luasnya adalah X kali Y, masukkan. Nah, ketemu ya, dimasukkan satu persatu nih. Nah, min 2 ini kan tidak mungkin, karena nggak mungkin ya kalau luas itu bernilai negatif. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa persegi panjang dengan diagonal 2, di mana panjang sisinya akar 2, kan sudah ketemu ya, panjang sisinya akar 2 ya. Dan nggak mungkin juga panjang sisi itu adalah negatif akar 2, gitu. Mempunyai luas terbesar adalah 2. Ini yang bernilai terbesar adalah 2. Jadi sudah ketemu jawabannya. Bahwa luas terbesarnya sama dengan 2 satuan luas. Berikutnya, kita contoh yang kedua. Tentukan nilai minimum dari f(x, y, z) sama dengan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat terhadap pendala x plus 3y min 2z sama dengan 12. Jadi ini fx-nya, ini adalah gx-nya. Nah, kita cari dulu del-nya. Nah, ketemu del fx-nya adalah 2x i plus 2y j plus 2z k. Nah, ini ya untuk del f. Sekarang del g, dari del g. Berarti 1i, berarti ini tulis i. Plus 3j. Nah, tulis 3j min 2k. Nah, sudah ketemu del f sama del g. Maka diperoleh persamaannya. Kita masukkan ke persamaan yang di teorema tadi ya. Berarti 2x sama dengan lambda kali 1. Nah, ini ketemu 2x sama dengan lambda kali 1 ya. Persamaan pertama. Yang kedua, 2y sama dengan lambda kali 3. Nah, ini saya tulis 2y sama dengan 3 lambda. Yang ketiga persamaannya, 2z sama dengan lambda kali min 2. Nah, saya tulis 2z sama dengan min 2 lambda. Nah, bisa disederhanakan bahwa z sama dengan min lambda. Jadi, duanya dicoret atau dibagi ya. Jadinya min lambda. Persamaan ketiga. Jadi, sudah ya, pasti kalau ininya variabelnya x, y, z atau 3 variabel, berarti persamaannya harus 4. Yang keempat apa? Yaitu persamaan dari persamaan fungsi kendala disama dengankan 0. Jadi ini sama dengankan 0 atau langsung disederhanakan menjadi sama dengan 12 seperti ini. Persamaannya ada 4. Lanjut, kita selesaikan. Substitusikan persamaan 3 ke persamaan 1. Persamaan 3 tadi apa? Z sama dengan min lambda ya. Nah, persamaan satunya adalah 2x sama dengan lambda. Jadi lambdanya kita ganti min z. Ketemu z sama dengan min 2x. Nah, ini adalah persamaan 5. Selanjutnya eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 dulu. Dieliminasi. Nah, ketemunya yaitu 3x sama dengan 6. 3x sama dengan y. Ini merupakan persamaan 6. Dari sini kita substitusikan persamaan 5, persamaan 6 ke persamaan 4. Persamaan 4 tadi kan fungsi kendala ya. Jadi y-nya kita ganti 3x, z-nya kita ganti min 2x. Jadi diselaraskan menjadi variabel x semuanya. Nah, ketemunya x-nya 6/7. Nah, kalau sudah ketemu x 6/7, bisa kita masukkan ya, mau mencari x-nya bisa lewat mana aja. Yang satu variabel kan hanya z ini, dari sini, dari persamaan 5. Z sama dengan min 2x, x-nya adalah 6/7. Ketemu z-nya adalah min 12/7. Cari y-nya, kita masukkan ke atau substitusikan ke persamaan ini. Jadi y-nya ketemu 18/7. X-nya 6/7, y-nya 18/7, z-nya min 12/7. Nah, ketemu titik kritis. Sehingga titik kritisnya adalah 6/7, 18/7, min 12/7. Jadi titik kritisnya hanya 1. Ini kan x, y, z gitu ya. Kemudian nilai x, y, z dimasukkan ke persamaan yang ini yang pertama. Jadi yang persamaan yang pertama tadi, yang slide, coba bentar ya. Nih. Nah, yang ini nih, dimasukkan ke sini, yang fungsi yang pertama. Jadi fungsi fx yang pertama. Untuk mencari minimum atau maksimumnya ya. Jadi kita masukkan.
Nah, sudah dimasukkan ketemunya 72/7. Jadi intinya nih, tadi kan disuruh mencari nilai minimum. Nilai minimumnya adalah 72/7 dari titik kritis ini, ya. Sudah selesai.